iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Nurul Iman yang saya hormati, yang mudah-mudahan semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan nikmatnya lah pada sore hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat maghrib, dan insya Allah kita lanjutkan dengan ibadah thalabul ilmi. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga tercurah selamanya atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya serta pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian kita masih dalam pembacaan kitab Sulamut Taufik karya Habib Abdullah bin Husain yang dikomentari atau disurahi oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Batani. Pada pertemuan yang lalu kita kaji masih tentang makna daripada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat yang berkaitan dengan keyakinan atau keimanan kita. Satu, keyakinan kepada Allah, kedua keyakinan tentang Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makna daripada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang sifatnya Rasulullah itu selalu benar dalam perkataannya, termasuk di antara yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad mengenai nikmat kubur, siksa kubur, pertanyaan kedua malaikat di alam kubur, kemudian juga bakal ada namanya bangun atau bangkit dari kubur, kemudian juga ada kiamat. Kita baru sampai pada penjelasan tentang kiamat atau kiamat. Kalau menurut ulama kiamat itu ada dua, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kalau kiamat sugro, ketika kita atau seseorang berpisah dari dunia, itu kiamat sugro. Ada kematian, itu namanya kiamat sugro, kiamat kecil. Kalau kiamat kubro, itu selesainya umur dunia dan seisinya.
Selesainya masa dunia, udah tutup usia, bukan hanya penghuni dunia tapi sama dunianya. Udah ganti alam, namanya alam akhirat. Itu namanya kiamat kubro, kiamat besar. Dan kiamat di dalam kitab ini dijelaskan akan terjadi pada hari Jumat. Entah Jumat yang mana, tetapi kita harus mempercayainya. Sehingga dianjurkan setiap datang malam Jumat harus diisi dengan kebaikan-kebaikan. Sampai besok siangnya di hari Jumat diisi pula dengan kebaikan-kebaikan. Di samping malam Jumat dan hari Jumat itu punya keistimewaan dibandingkan dengan hari-hari yang lain, khusus bagi umat Nabi Muhammad, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad harus mengambil kesempatan di mana di hari dan malam Jumat itu diistimewakan, maka gunakanlah sebaik-baiknya dengan memperbanyak kebajikan. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Wa sadru yaumil qiyamah minad dunya wa akhiruhu minal akhirah. Permulaan hari kiamat itu permulaannya adalah dunia, yaitu mulai hancur leburnya alam dunia, wa akhiruhu minal akhirah, ujungnya kiamat ketemulah dengan namanya akhirat. Wa miqdaru zalikal yaum, dan ukuran itu hari-hari setelah kiamat ke sana, kama qala Allah Ta'ala fi surati Sajdah, sebagaimana firman Allah dalam surat As-Sajdah atau surat As-Sajdah, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah mimma ta'udun. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Fi yaumin kana miqdaruhu, di hari itu, satu hari yang namanya hari kiamat itu, kana miqdaruhu alfasanah, perbandingan ukurannya itu 1000 tahun, mimma ta'udun, dari hari-hari dunia. Satu hari di hari kiamat atau di hari itu, yakni di alam akhirat nanti, sudah hancurnya dunia, sudah gak ada lagi alam dunia, perbandingannya satu hari di sana 1000 tahun di dunia. Sedangkan yang diberi umur sampai 1000 tahun itu kan, terus sebagian kaul itu Nabi Adam, terus sebagian kaul lagi Nabi Nuh. Umat Nabi Muhammad tidak jauh dengan nabinya, kalaupun ada yang lebih itu bonus. Nabi Muhammad 63 tahun. Artinya untuk umat sekarang itu di bawah 100 tahun. Berarti kalau ukuran kurang dari 100 tahun dibandingkan dengan hari akhirat, gak sampai 1 jam kita umur kita, seolah-olah seperti itu. Gak sampai 1 jam umur kita di dunia, sebentar banget. Maka dari itu disebutlah dunia ini alam fana, alam rusak. Dunia ini hanya sebentar saja. Walaupun kita hitungannya ada puluhan tahun, hakikatnya hanya sebentar saja. Hanya numpang lewat. Kalau tidak pandai menggunakannya, celaka kita. Kita akan menghadapi kehidupan yang sebenar-benarnya, yang 1 harinya saja berbanding 1000 tahun di dunia. Kalau kita tidak mempergunakannya dengan sebaik-baiknya, maka kita di kehidupan yang lama, yang abadi akan sengsara.
Makanya kalau dikawal dengan keyakinan yang kuat, dengan keimanan yang permanen tentang apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita hidup di dunia ini akan selalu hati-hati. Selalu hati-hati dalam berucap, selalu hati-hati dalam melakukan, dan selalu memperhatikan apa aturan hidup di dunia ini. Kita sudah dikasih undang-undang berupa kitab suci Al-Quran untuk aturan hidup kita di dunia ini. Ada hadis-hadis Nabi baik qauli ataupun fi'li ataupun takriri. Selama kita patuh terhadap undang-undang Allah yakni Al-Quran dan hadis Nabi yang sudah dijelaskan secara lebar oleh para ulama, termasuk kitab ini adalah penjelasan ulama tentang apa itu undang-undang Al-Quran dan hadis, supaya kita lebih mudah memahaminya, maka diperjelas oleh para ulama, termasuk penjelasan kiamat. Kita membaca di Al-Quran umpamanya wafil kiamati, kiamat apa akan terjadi, dijelaskan oleh para ulama sudah mengkaji banyak hadis-hadis Nabi. Di antaranya satu hari di hari kiamat perbandingan 1000 tahun di dunia. Kita hidup hanya 60 atau 50 tahun, itu tidak ada 1 jam ukuran akhirat, sebentar. Karena itu manfaatkan, kata Nabi, ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini tetap tempat menanam, nanti akhirat itu tempat panen. Barang siapa yang menanam kebaikan akan panen kebaikan di sana. Barang siapa yang menanam kejelekan, kejahatan, maka dia sendiri yang akan memanennya, bukan orang lain. Kita ketika nanti di akhirat mendapatkan pahala, yaitu karena kita melakukan amal-amal soleh. Ketika kita mendapatkan siksa, bukan Allah yang zalim, bukan Allah yang menganiaya, tapi justru karena diri kita telah menganiaya diri sendiri ketika di dunia ini. Wa kama qala ta'ala fi surat As-Sa'ala, dan begitu juga dalam firman Allah dalam surat lain, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah wa huwa yaumul qiyamah isyiddati ahwalihi binisbati ilal kafir. Bagi orang kafir di hari kiamat nanti, satu hari di sana bagaikan 50.000 tahun dunia. Satu hari di sana lama banget ternyata, bagaikan 50.000 tahun di dunia. Kenapa orang kafir merasakan kok lama banget waktu? Karena dari menit ke menit, dari jam ke jam dipenuhi dengan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kita aja di dunia kalau hidup susah sehari berasa setahun. Beda kalau nikmat, coba kalau nikmat gak berasa. Tadi malam, sekarang udah malam lagi. Pokoknya gak berasa kemarin itu bulan Maulid, tahun kemarin sekarang udah mau bulan Maulid lagi. Berarti hidupnya ini penuh dengan nikmat. Bagi orang yang dihimpit kesusahan, kegelisahan, kesakitan, itu sehari bisa berasa seminggu, bisa berasa sebulan, bisa berasa setahun, dan seterusnya. Begitu juga di akhirat, orang kafir yang terus-menerus mendapatkan siksa dari Allah dari mulai masuk alam kubur sampai akhirnya dunia yakni alam kiamat, datanglah hari akhirat, karena terus diikuti dengan siksa dari Allah atas kekufurannya, maka berasa satu hari di sana bagaikan 50.000 tahun dunia. Wa amal mu'min fayakunu akhafa alaihi min sholatin maktubatin fid dunya. Bagi orang beriman, hari kiamat sampai
selesainya kiamat, dibukanya surga, dibukanya neraka, masuknya seorang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah masuk ke surga semua, orang yang mendapatkan nasib masuk neraka sudah masuk neraka semua. Itu hari-hari itu bagi orang mukmin hanya sebentar, bahkan lebih singkat, lebih cepat daripada waktu sholat yang diwajibkan ketika di dunia. Kita sholat maktubah, sholat yang diwajibkan, sholat zuhur, sholat asar, gak sampai 10 menit. Bagi kita, bagi orang yang alim, orang yang soleh, yang waro, sholatnya lama. Kita terlalu pintar, sholatnya cepat. Paling lama 4 atau 5 menit. Ukuran kiamat yang begitu banyak hal-hal yang mengkhawatirkan, yang menakutkan, yang merisaukan, bikin orang panik. Bagi orang yang beriman, waktu yang seperti itu karena merasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, hidupnya biasa-biasa saja, ketika orang merasakan kepanikan dia enggak, maka waktu yang menurut orang lain terasa lama bagi orang beriman lebih pendek daripada waktu yang dipakai sholat ketika di dunia. Makanya pertahankan keimanan kita, perjuangkan supaya kita diberikan kuat iman dan Islam sampai terbawa mati. Di antaranya memperjuangkan supaya husnul khotimah, iman Islam terbawa mati, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah sholat, istiqomah ibadah sunnah, istiqomah wiridan, istiqomah menghadiri pengajian, istiqomah baca ratib, baca wirid-wirid yang datangnya dari Rasulullah SAW. Itu upaya kita untuk mempertahankan iman dan Islam supaya ke bawah mati. Karena kalau sampai kita terlepas iman dan Islam kita gak ke bawah mati, maka kehidupan di sana seperti orang kafir. Satu hari bagaikan 50.000 tahun dunia. Alhamdulillah. Kemudian yang harus diyakini kebenarannya kabar dari Rasulullah SAW, wal hisabu, setelah kita mengalami yang namanya hari kiamat bakal ada yaumul hisab. Bakal ada yaumul hisab. Apa itu yaumul hisab? Wa huwa tauqifullahin nasa ala amalihim khairan kanat aw syarran, qaulan kanat aw fi'lan. Yaitu persidangan Allah kepada manusia terhadap perbuatan-perbuatan manusia. Khairan kanat aw syarran, qaulan kanat aw fi'lan, baik omongan ataupun perbuatan, baik yang bagus ataupun yang jelek. Maka ditanyakan, umur kita umpamanya 60 tahun, dari mulai balik dipakai apa? Dari usia 15 tahun itu dipakai apa? Dipergunakan untuk apa itu umur? Masa muda digunakan untuk apa itu masa muda? Masa kita dinas ditanyakan ketika dinas bagaimana? Apakah digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada Allah sesuai tugasnya masing-masing atau penyelewengan? Maka ditanyakan per jamnya, per bulannya, per tahunnya, sampai kita meninggal dunia bakal ditanyakan. Omongan yang sudah keluar, hati-hati ketika kita dari hari ke hari ada omongan yang keluar dari mulut kita, bakal ada apa itu pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Umpamanya tadi hari Selasa jam 6 pagi hari Selasa 2026 bulan Agustus tanggal 4, kamu ngomong apa aja di hadapan keluarga, di hadapan orang lain. Jam 7 begitu juga, omongan qaulan kanat au fi'lan,
omongan ataupun perbuatan bakal dimintai pertanggungjawaban. Ngomongnya itu sesuai aturan, benar, enak didengar, enak di hati orang atau tidak. Apakah omongannya itu berguna, bermanfaat, atau omongannya itu gak ada gunanya. Bakal dihisab, bakal ada persidangan apa yang sudah kita ucapkan dari hari ke hari. Karena lidah ini titipan Allah, mulut ini titipan amanah dari Allah, harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau lisan atau lidah ini, mulut ini sering dipakai istighfar, sering dipakai baca sholawat, sering dipakai ngomong yang baik, nanya yang sopan, menjawab yang sopan, begitu juga ngenasehatin dengan cara yang baik. Walaupun nasihat kalau caranya nggak baik, ngomongnya nggak ngenakin, bukan nasihat. Yang namanya nasihat itu selain apa yang disampaikannya unsur kebaikan, caranya juga harus baik. Sehingga di Al-Quran ada kaulan sadida, ada kaulan sakila. Al-Quran menyatakan begitu. Asal ngomong walaupun nasihat. Karena kalau omongannya niatnya dari segi niatnya karena emosi, bukan karena sayang. Walaupun ngomel ngebilangin banyak, beruntun, tapi niatnya karena ada unsur marah, bukan unsur sayang, bukan nasihat, tapi namanya fadihat. Beda nama. Sehingga diukur dari niatnya, harus tulus ikhlas karena sayang, kemudian yang disampaikannya unsur kebaikan dan kebenaran. Kemudian caranya juga harus cara yang sopan, yang sekiranya gampang diterima oleh yang dinasehati. Nah, setiap omongan yang keluar dari hari ke hari bakal ada hisabannya, bakal ada dimintai pertanggungjawabannya. Kalau benar mendapat pahala, kalau salah dari mulai niat, cara, dan yang disampaikannya akan mendapatkan sanksi dari Allah, akan mendapatkan hukuman. Ini namanya hisab, bakal dialami oleh umat manusia ketika nanti sudah kiamat. Tafsilan ba'da akhdhihim katbaha wa yakunu lil mu'min wal kafir insan wa jinnan. Ini bukan hanya manusia, tetapi bangsa jin juga bakal mendapatkan hisaban nanti setelah kiamat. Jin-jin makhluk Allah yang sekarang gak kelihatan di akhirat akan nampak berjejer bersama kita. Kita golongan manusia, mereka golongan jin, dipanggil satu-satu. Dan panggilan ketika dihisab itu diurut dari nama-nama yang baik dulu. Nama-nama yang baik yang memakai nama atau asma Allah depannya dan nama para nabi. Kalau di dunia, kalau kita lihat absen itu dimulai dari huruf A yang terakhir Z. Umpamanya Abdul. Umpamanya lagi Abah, yang depannya A dulu. Di akhirat enggak. Panggilan hisab itu dipanggil dari mulai yang mulia-mulia dulu. Abdullah, ya yang Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Kudus, umpamanya. Abdul Hanan, Abdul Manan, Abdul Jalil dan lain sebagainya. Kemudian yang depannya nama para nabi, termasuk nama Nabi Muhammad yang pertama dipanggil Muhammad Ilyas, Muhammad Asep, Muhammad Ujang kalau depannya Muhammad. Yang depannya mulia dulu. Kalau nama-nama seperti orang tua kita dulu, nenek moyang kita yang banyak namanya sesuai lugot daerah, itu belakangan. Itu kalau belakangan dipanggilnya. Termasuk nama-nama kita yang nggak ada depan nama Nabi di depannya, nggak ada nama Allah di depannya. Oh, nama-nama yang mulia dulu yang dipanggil. Sampai terakhir nanti akan ada panggilan. Bulan bin bulan maju, datang ke depan, disaksikan oleh seluruh makhluk.
ditanya dari perihal umur, ditanya dari perihal rizki yang dimakan, yang diperoleh, yang dikeluarkan, yang punya ilmu ditanya dari perihal ilmu diamalkan atau tidak dan seterusnya. Kalau ditanyakan, makanya kita harus hati-hati dan waspada. Sekarang kita hidup di dunia jangan seenaknya, harus selalu pakai aturan supaya tidak berat hisabannya. Ternyata bukan hanya orang beriman, orang kafir bakal dihisab, jin bakal dihisab, apalagi manusia. Jadi sama semuanya akan dihisab di hadapan Allah, ditanya, dipanggil satu persatu. Kalau benar jawabannya sesuai dengan catatan malaikat yang ada di bukunya, akan disiapkan pahala. Kalau ternyata apa yang dilakukannya, dia mengaku sudah melakukan yang salah, mengucapkan yang tidak baik, tidak pandai menggunakan nikmat-nikmat Allah, maka jawabannya dia akan disiapkan siksanya Allah. Pantas di dalam surat Al-Haqqumut Takasur, At-Takasur itu kan, di ujung ayat, di ujung surat itu, Tummalatus aluna yauma izin anin naim. Bakal ditanyakan di hari itu, yakni hari kiamat, anin naim, dari nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Digunakan apa itu nikmat? Sedangkan hidup kita semuanya nikmat. Dari mulai ujung kepala, ujung rambut nikmat sampai ujung kaki. Apa yang gak nikmat coba? Ngeluarin napas, narik napas nikmat. Panjangnya rambut nikmat. Tahu-tahu sebulan udah gondrong. Bawa ke tukang cukur, digunting rambut gak sakit, nikmat. Kuku tiap minggu dipotong, memanjangnya kuku, nikmat. Ketika dipotong pun gak terasa sakit, nikmat. Ketika nikmat-nikmat itu kita rasakan di akhirat, tiap harinya digunakan untuk apa? Bakal ditanyakan. Apakah dipakai untuk kesombongan diri, menyombongkan diri, baik pada Allah ataupun ke sesama makhluk Allah, atau dipakai untuk bersyukur, mengabdi kepada Allah sebagai tanda kita bersyukur atas nikmat. Bakal ditanyakan. Tidak ada yang kelewat. Itu namanya yaumul hisab. Insyaallah. Ini panjang cerita di akhirat. Namanya juga abadal abidin, waktu yang kekal, gak ada batasnya. Dimulai dengan hancurnya dunia, dimulai dengan musnahnya dunia, langit gak ada, bumi gak ada, diganti dengan alam yang berbeda. Menurut sebagian kaul itu di hari kiamat sebelum ada keputusan masuk surga dan neraka, kita tidak ada batas waktu di hari itu, lama. Jadi gak langsung begitu pemanya kiamat langsung terbang ke surga, enggak. Kecuali orang-orang khusus, itu pun gak banyak. Kebanyakannya umumnya itu mengalami proses hari kiamat seperti tadi itu. Ada yang namanya hisab dulu, ada yang namanya pembagian kitab catatan amal kita dari malaikat raqib dan atid. Itu di Al-Quran sudah dijelaskan. Kita bakal dibagi catatan atau buku catatan amal dari malaikat. Malaikat raqib dan atid sudah nyimpen catatan kita dari tahun ke tahun. Setiap tahun bukunya diganti setiap malam nisfu Sya'ban. Itu prosesnya lama. Sampai ada keputusan, nih yang berhak masuk surga sudah masuk surga semua, yang berhak masuk neraka sudah masuk neraka semua. Sebelum sampai ke situ ada proses yang waktunya ribuan tahun. Nah, ketika di proses itu, termasuk di yaumul hisab, kita itu perlukan pertolongan, perlukan bantuan, perlu makan, perlu minum. Kecuali orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah, yang merasakan enjoy, merasakan nikmat, santai.
Kayak santainya orang yang ngopi sambil merokok, udah gak ada pikiran apa-apa, sambil liatin ikan, sambil liatin pemandangan, santai. Padahal di sisi lain orang lain sedang panik mendengarkan gemuruhnya neraka. Di sisi lain panik karena merasakan kehausan yang luar biasa. Di sisi lain panik karena merasakan lapar yang luar biasa. Yang merasakan panas yang luar biasa. Bagi orang yang mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah, enak, biasa-biasa saja. Nah itu yang kita harapin. Makanya untuk menggapai rahmat Allah, usahakan sekarang yang walaupun hidup kita sebentar di dunia ini, jangan sampai melanggar undang-undang Allah. Apa yang sudah diperintahkan kita laksanakan sesuai kemampuan kita. Apa yang dilarang usahakan jauhi sebisa mungkin oleh kita. Berbahagialah orang-orang beriman, orang muslim, orang muslimat yang selalu merendahkan dirinya di hadapan Allah, melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena mereka itulah yang mustahik, yang berhak mendapatkan rahmat Allah wal maghfirah dan ampunan Allah. Karena ada mukmin yang munjin, mukmin yang diselamatkan oleh Allah, ada yang mukmin tapi tidak munjin. Artinya di akhirat nanti celaka. Orang beriman tapi celaka. Kenapa celaka? Karena banyak lakuin dosa. Kemudian dosanya tidak ditobatin, ke bawah mati. Itulah yang menjadi penyebab diseretnya orang mukmin ke neraka, karena ada dosa-dosa yang tidak ditobati. Termasuk dosa yang jarang ditobati, meninggalkan ngaji. Gak pernah ngaji, dosanya setiap kepala. Ngaji yang sifatnya ada kaitannya dengan hukum atau ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, hukumnya wajib bagi setiap orang. Hadir di pengajian itu wajib bagi setiap orang. Maka kalau tidak, harus tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kalau tidak ditobati, ke bawah mati, maka akan menjadi sebab diseret dia ke neraka. Padahal orang beriman yang full mendapatkan rahmat Allah, yang selalu patuh terhadap perintah Allah. Kalaupun ada dosa, dosanya ditobati. Makanya kita mah habis sholat istighfar, padahal habis sholat. Apalagi kalau habis dosa, wajib hukumnya bertobat kepada Allah. Tiada manusia yang luput dari salah dan dosa. Tapi sebaik-baiknya manusia yang apabila berdosa atau melakukan salah segera bertobat. Itulah manusia yang baik. Jangan merasa bersih dari dosa. Karena yang bagus itu orang yang berdosa kemudian segera bertaubat, dan orang yang mengakui dirinya banyak dosa. Yuhisab wasawabu. Rasulullah SAW mengabarkan ada yang namanya sawab, yaitu pembagian atau pemberian pahala dari Allah. Berupa apa? Ma yastahiquhu minar rahmah wal maghfirah wasyafaat min Rasulillah SAW. Pahala dari Allah bisa berupa kasih sayangnya, yaitu dimasukkan ke sorga. Bisa berupa wal maghfirah, mendapatkan ampunan Allah walaupun dia banyak dosanya, itu pahala. Wah, dosanya dosanya itu bagaikan buih di lautan saking banyak. Besarnya melebihi gunung, tetapi karena mendapatkan ampunan Allah, dia selamat dari neraka. Dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke sorga karena mendapatkan ampunan dari Allah. Itu juga pahala dari Allah. Pasti ada amal yang mengundang ampunan Allah. Di antara amal yang mengundang ampunan Allah itu
punya belas kasihan kepada sesama makhluk. Kalau kita sholat, mengandalkan sholat yang seperti kita, syarat rukunnya, khusyuknya kurang, di syariat secara fikihnya banyak yang kurang, kayaknya untuk mendapatkan ampunan Allah itu jauh, untuk mendapatkan rahmat Allah itu masih jauh. Paling dari segi kita disiplin, patuh melaksanakan kewajiban itu, insya Allah dapat. Karena patuhnya aja, insya Allah kita dapat rahmat Allah. Tapi dari segi bagusnya sholat kita masih jauh. Nah, ada harapan supaya diampuni segala kekurangan dan kesalahan kita, yaitu dengan punya rasa belas kasihan kepada sesama makhluk Allah. Di dalam kitab I'anatul Thalibin, wa yambagi likulli syakhsin uridi rahmatillah ayyarhama akhahu. Bagi setiap orang yang mengharapkan rahmat Allah hendaknya punya rasa belas kasihan kepada sesamanya. Sesama apa? Sesama makhluk Allah, bukan hanya kepada manusia saja, termasuk kepada binatang. Apalagi kalau kita membuktikan rasa kasih sayang kita kepada sesama makhluk Allah dengan berbagi rezeki, berbagi kebahagiaan, berbagi kesenangan. Ketika kita mendapatkan anugerah, diberi rezeki yang melimpah ruah, kemudian kita belikan makanan, kita bagi-bagi kepada orang yang membutuhkan, apalagi dibagiin kepada orang yang sedang membutuhkan banget seperti kepada orang yang kelaparan, maka itu mengundang rahmat dan ampunan Allah. Sehingga di dalam kitab Syu'bul Iman, di dalam syarahnya ada hikayat cerita Abdullah bin Al-Mubarak atau Ibnul Mubarak. Abdullah Ibnul Mubarak ketika pergi haji, beliau pas di Hijri Ismail merasa ngantuk berat, kemudian tertidur. Di dalam tidurnya bermimpi ketemu Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Abdullah Ibn Mubarak, wahai Abdullah Ibn Mubarak, nanti kalau kamu setelah selesai haji pulang ke Baghdad, cari wilayah ini nih, dan cari orang yang bernama Bahrom yang agamanya Majusi, sampaikan salamku kepadanya dan sampaikan bahwa Allah sangat meridhoinya. Bangun tuh Abdullah Ibn Mubarak, terbangun dari tidurnya. Apa ini mimpi dari Allah apa dari setan nih? Nah, harus nyampein salam dari Rasulullah kepada orang Majusi, bukan kepada orang Islam. Wudhu, setelah wudhu sholat, setelah sholat tawaf. Habis tawaf ngantuk lagi, tertidur lagi, mimpi lagi kayak tadi. 3 kali melakukan wudhu, sholat, tawaf, tidur. Sama mimpinya. Wah, ini bukan dari setan, ini pasti ini benar. Rasulullah itu kan walaupun sudah wafat, Rasulullah itu tahu apa yang oleh umatnya dilakukan, baik oleh orang kafir, orang non-muslim, oleh orang Islam, sama. Rasulullah itu namanya umat Nabi, semuanya tahu apa yang dilakukan oleh umatnya walaupun Nabi sudah wafat. Termasuk yang dilakukan oleh Bahrom Al-Majusi. Nabi sudah wafat, Nabi datang dalam mimpinya Abdullah Ibn Mubarak untuk menyampaikan salam kepada Bahrom Al-Majusi. Nah, setelah selesai haji, kemudian ini Abdullah Ibn Mubarak pulang ke Baghdad, nyari kampung yang ditunjukin Nabi dalam mimpinya dan mencari orang yang bernama Bahrom. Ketemu. Setelah ketemu, kemudian ngobrol. Setelah ngobrol baru ditanyakan bahwa benar kamu itu atau bapak ini adalah namanya Bahrom? Iya, saya Bahrom. Begini, sebetulnya saya datang ke sini ini ada cerita, saya lagi di Mekah lagi melaksanakan ibadah haji, mimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah menyampaikan salam kepadamu. Kira-kira apa sih gerangan amal baikmu wahai bapak?
Kemudian Bahrom ini cerita karena dia masih majusi. Ceritanya ternyata, oh ya saya punya amal baik, di antaranya saya punya anak perempuan 4, punya anak laki-laki 4. Karena anak laki-laki 4, anak perempuan 4, ya udah saya nikahkan. Dinikahkan anak sama anaknya, nggak ke orang lain. Kemudian saya mengadakan walimah hajat. Saya mengundang sama-sama orang majusi untuk pesta di rumah saya untuk makan-makan. Kata Abdul Mur, wah itu jelek, kalau menurut Islam itu jelek, enggak bagus. Coba yang lain. Kata Bahrom, dia ada. Di antaranya saya punya anak perempuan paling cantik di daerah ini. Enggak ada yang menyamai kecantikannya. Kemudian saya nikah. Saya kawin tuh anak saya. Setelah saya kawin, saya pesta. Undangan orang-orang Majusi yang datang ke rumah saya untuk makan-makan lebih dari 1.000 orang setiap malam. Selama saya pesta pernikahan saya dan anak saya. Wah, kata Abdul Muruk, itu juga jelek kalau menurut Islam. Masa nikah sama anak? Coba yang lain dah. Kenapa kok Rasulullah sampai menyampaikan harus nyampein salam kepada kau? Ternyata kata Bahrom, suatu malam ada perempuan di luar rumah. Tapi karena saya ketakutan, saya ambil lampu, saya keluar rumah, itu perempuan balik. Setelah saya masuk kamar, kelihatan lagi. Mungkin kalau zaman sekarang dari kaca kelihatan itu perempuan datang lagi, muter-muter di luar rumah saya. Ya, saya takut, saya keluar lagi. Dia pulang. 3 kali begitu. Saya mengira itu orang mau nyolong kali, kata Bahrom. Cuman pas ketiga kalinya saya ikutin pulangnya kemana. Begitu diikutin pulangnya, ternyata pulangnya ke rumahnya. Ternyata dia adalah seorang perempuan muslimah. Dia seorang beragama Islam. Di rumahnya anak-anaknya sedang nangis. Ketika dia masuk ke rumahnya, saya dengar dari luar rumahnya, kata Bahrom, anaknya pada nanyain, ma bawa apa ma? Saya sudah lapar, udah gak kuat. Kata anak-anaknya. Kata maknya, maaf nak, saya sudah keluar tapi yang ada rumahnya orang Majusi. Saya kalau minta kepada orang Majusi malu sama Allah, masa minta kepada musuh Allah, minta sama orang kafir. Akhirnya ya anaknya pada nangis, gak kuat nahan lapar. Kata Bahrom, aku dengar itu perkataan emaknya di hadapan anak-anaknya. Aku merasa kasihan, aku pulang ke rumah, kemudian membawakan makanan secukupnya. Diantar sendiri ke rumahnya itu si perempuan, kemudian dikasihkan kepada anak-anaknya. Akhirnya anak si perempuan ini makan dengan kenyang, makan dengan nikmat, makan dengan penuh bahagia. Oh, kata Abdul Barum, itu kayaknya nih yang mengundang keriduan Allah sampai Rasul datang melalui mimpi saya untuk menyampaikan salam kepadamu. Berbahagialah engkau wahai Bahrom, mendapatkan salam dari Rasulullah. Bahrom mendengar begitu langsung masuk Islam. Di hadapan Abdullah ibn Barum baca syahadat, masuk Islam. Setelah selesai baca syahadat, mati. Jadi mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Luar biasa, seumur-umur kafir, seumur-umur durhaka kepada Allah. Tapi kenapa di ujung hayatnya bisa mengucapkan syahadat di hadapan seorang ulama besar, meninggal. Udah, itu mah pasti calon surga, gak bakalan masuk neraka. Kenapa demikian? Kok bisa dapat keberuntungan yang luar biasa? Karena ada amal yang mengundang ampunan Allah, yaitu mau berbagi kepada sesama, terutama kepada yang sangat membutuhkan. Itu ya, diantara yang namanya pahala dari Allah. Bisa berupa rahmatnya, bisa berupa ampunannya, dan juga bisa berupa pertolongan dari Nabi Muhammad SAW disebut syafaat. Wal azabu, dan siksaan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang dapat saya bacakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada keliru mau dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan dengan barokah kajian ini kita selalu diberikan bimbingan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan rahmat, ridho dan maghfirahnya dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.